Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka malubi, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita menyambung cerita kemarin bahwa saya mengatakan banyak itu para habib itu lebih rendah daripada binatang. Kita akan buka faktanya. Yang pertama kita ambil dulu sebuah contoh atau peribahasa ya gitulah, perumpamaan itu seperti anjing. Kita tahu sama-sama bahwa anjing ataupun binatang itu dikasih makan dia akan nurut sama tuannya, bahkan dia apa yang disuruh tuannya nurut, artinya bisa diatur, ikut aturan tuannya. Ikut aturan tuannya itu. Nah, ini para habaib ini, kebanyakan dari mereka ini cari makan di NKRI, tapi kerjaannya mencaci maki. Terkhususnya si Rizik Syihab, si Bahar. Mereka mencaci maki presiden, mencaci maki pemerintah dari mulai masa Gus Dur, Megawati, SBY, Pak Jokowi. Mereka keluar caci makian. Caci maki yang mereka lontarkan kepada presiden, sementara mereka cari makan di NKRI. Padahal kalau presiden mau saja saat itu memerintahkan jangan kasih mereka cari makan di sini, nggak bisa mereka cari makan. Atau para pemberontak, para pencaci maki presiden tembak mati, bisa presiden berbuat seperti itu. Karena presiden itu pucuk pimpinan negara, tapi nggak dilakukan oleh presiden. Namun mereka ini, para habaib dari Yaman ini, tetap berulah sampai sekarang. Mereka nggak nurut dengan aturan negara, tidak nurut dengan pucuk pimpinan presiden. Itu membuktikan mereka tuh lebih rendah dari anjing, lebih rendah dari binatang. Harusnya mereka nurut, ikut aturan. Negara ini punya aturan. Di dalam Islam punya peraturan ini. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang, balhum adallul, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang yang lalai, orang yang tak ingat sama Allah. Fakta surah Al-A'raf 179. Kalau mereka orang yang ingat sama Allah, nggak mungkin mereka itu mencaci maki. Karena mereka tak ingat, mereka lalai, mereka lupa sama Allah. Maka Allah katakan seperti itu. Apa faktanya lagi mereka itu lebih rendah daripada binatang? Mereka menentang Tuhan. Mereka menentang Allah. Perkataan Allah itu mereka tentang. Buktinya apa? Di dalam Al-Hujar 13. Kita semua ini manusia. Kita semua ini manusia, semua manusia ini diciptakan baik laki-laki, baik perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, semuanya mulia. Yang paling mulia itu ya orang yang bertakwa. Al-Hujar 13. Tapi mereka menganggap diri mereka yang paling mulia. Mereka ciptakan kasta-kasta. Bahwa mereka itu lebih mulia, wajib mencintai mereka katanya. Itu mereka itu. Mereka merendahkan anak cucu Adam seperti kita ini. Bahkan mereka menghinakan anak cucu Adam. Apa bukti contohnya? Contoh dalam sebuah pernikahan. Kalau laki-laki dari mereka, Ba'alawi atau para habaib, menikahi anak cucu Adam, wanita dari anak cucu Adam seperti kita ini, itu haram. Itu boleh. Halal bagi mereka. Tak ada masalah. Banyak tuh. Banyak. Silakan cek para habaib yang menikahi anak cucu Adam seperti kita ini. Tapi kalau laki-laki anak cucu Adam kita ini, yang laki-lakinya menikahi perempuan dari mereka, itu dianggap haram. Haram dibilang mereka. Macam mereka menikah dengan binatang saja. Kita dibilang haram menikahi perempuan dari Ba'alawi atau kaum habaib ini. Haram. Ada tuh buktinya. Seorang kiai, seorang pendakwa, dia menikahi seorang saripah. Itu dipaksa mereka bercerai, katanya haram. Jelas faktanya. Itulah mereka.
Mereka menghinakan anak cucu Adam, padahal kita semua sama. Mau baik apapun sukunya, bangsanya, negaranya, agamanya, sama, semua sama-sama mulia. Yang membedakan itu adalah takwanya. Itu jelas perkataan Allah mereka tentang. Yang mereka sembah, yang disembah umat Islam itu mereka tentang sekarang ini. Masih mau dibiarkan? Itu bukti memang mereka orang memang lebih rendah daripada binatang. Fakta. Banyak hal lagi. Mereka suka-suka hati dalam agama ini. Mereka membuat sebuah lagu pembela Rasulullah. Tapi akhlak mereka, tingkah laku mereka yang nggak ada diadakan mereka. Contohnya melelang siwa dengan harga jutaan, sorban. Terus bekas air minum mereka para habaib itu dilelang. Itu banyak di rekam jejak di digitalnya. Bekas air minum mereka itu dilelang. Emangnya kalian siapa? Kalian bukan siapa-siapa. Teman-teman boleh cek lah. Cari tahu sendiri. Apakah saya berbohong? Atau yang apa yang saya ucapkan itu memang kebenaran fakta? Silakan cari tahu. Saya tidak menghasut. Cuman di sini kita harus tahu. Mereka sudah membuat kasta-kasta yang akhirnya mereka memperbudak rakyat Indonesia, membodohi umat Islam. Ini fakta. Ini jangan dibiarkan. Indonesia ini nggak akan pernah bisa maju kalau mereka tuh masih seperti itu. Kalau mereka tuh tidak dibungkam atau diusir. Nggak akan pernah bisa maju Indonesia ini. Dari dulu. Mereka membawa nama Nabi Muhammad, membawa nama Rasulullah. Tapi kerjaan mereka mencaci maki. Menokohi, berbohong. Terutama grup si Rizik, si Bahar. Mereka-mereka itulah. Jangan dibiarkan lagi. Kita ini anak cucu Nabi. Yang mereka sembah itu, yang disembah umat Islam itu ada di hati kita. Ada di dalam diri kita yang mereka sembah. Yang disembah umat Islam ada di dalam hati. Qalbu mu'minin baitullah, hati orang mukmin itu rumah Allah. Qalbu mu'minin baitullah, hati orang mukmin itu rumahnya Allah. Kok seenaknya saja mereka mengatakan mereka itu lebih mulia, wajib memuliakan mereka, wajib mencintai mereka. Aduh, itu ajaran apa? Oke teman-teman ya, itu sedikit ya. Sedikit kita memberikan penjelasan supaya kita paham. Karena mereka ini semua penipu, pendusta. Itu rata-rata semua begitu. Oke teman-teman, sekian terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.